Ibu kota Laos yaitu Vientiane, kemudian bentuk pemerintahannya yaitu republik dengan kepala negara seorang presiden. Mata uang yang digunakan di Laos yaitu Kip, bahasanya yaitu Laos, lagu kebangsaannya Peng Siat Lau, dan hari kemerdekaan negara Laos yaitu tanggal 22 Oktober 1953. Kemudian negara yang terakhir adalah Kamboja dengan luas wilayah 181.035 km persegi dan ibu kota Phnom Penh. Bentuk pemerintahan dari dari negara Laos yaitu kerajaan dengan dipimpin kepala negara yaitu seorang raja, mata uangnya yaitu Riel dan bahasanya yaitu Khmer. Lagu kebangsaan dari Kamboja yaitu Nokorich. Hari kemerdekaannya tanggal 9 November 1953. Kemudian latihannya di halaman 107, silahkan untuk dikerjakan, dijawab berdasarkan bacaan yang ada di halaman 103 sampai 106 tadi. Kemudian untuk pembelajaran kedua dengan judul berkunjung ke Kuntum Nur Seri, silahkan untuk dibaca dan latihannya dijawab juga halaman 109. Kemudian untuk yang ayo berlatih masih di halaman 109, silakan tentukan sila Pancasila yang sesuai dengan sikap-sikap berikut. Contoh misalkan untuk poin 1 atau nomor 1, belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh agar cita-cita tercapai. Nah, itu termasuk sila keberapa? Silakan untuk dijawab, dilanjutkan di rumah. Berikutnya dibuka halaman 110. Ini untuk kerajinan dilanjut. Mewarnai kerajinan 111 juga sama. Nah, untuk 112 dibuka halaman 112, yaitu di pembelajaran 3, yaitu tentang toga, yaitu tanaman obat untuk keluarga. Mengapa ini dipelajari? Tanaman banyak manfaatnya untuk kehidupan manusia. Setelah kemarin di subtema 1 dan subtema 2 dibahas tentang manfaat tanaman, juga di subtema 3 ini ada manfaat tanaman sebagai obat. Di antaranya adalah tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk obat di keluarga kita. Banyak tanaman bermanfaat untuk penyembuhan dan pengobatan. Tanaman obat keluarga atau istilahnya toga adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Contoh dari tanaman ini diantaranya yaitu tanaman sirih, kunyit, kemudian lidah buaya, jahe, kumis kucing, kemudian mahkota dewa, jeruk nipis, mengkudu, daun salam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Saking banyak manfaat tanaman atau tumbuhan untuk manusia, juga ternyata tanaman ini bisa berguna untuk pengobatan, untuk penyembuhan. Untuk itu silakan bagi yang mempunyai kesempatan, orang tuanya yang di rumah, atau ada halaman pekarangan rumah atau kebun di belakang rumah, silakan untuk ditanami tanaman-tanaman obat-obatan seperti yang sudah tadi disebutkan. Kemudian untuk latihannya silakan dijawab. Yang ayo jawabnya nomor 1 sampai 5 halaman 113. Berikutnya dibuka halaman 114. Nah, ini tentang perkembangbiakan tanaman. Seperti di subtema 1 dan subtema 2 telah dibahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan, baik itu secara generatif atau secara kawin ataupun secara vegetatif atau tak kawin. Nah, untuk tanaman obat ini atau toga, tanaman obat keluarga ini, ada yang berkembang biak bisa dari vegetatif atau secara tak kawin, juga generatif atau secara kawin. Ada yang dari perkembangbiakan dengan cara biji, seperti di halaman 114, ada juga yang dengan cara menyambung. Berarti kalau untuk biji masuknya ke generatif atau secara kawin, kemudian menyambung berarti masuknya ke vegetatif buatan. Kemudian selain perkembangbiakan biji dan menyambung, juga bisa mencangkok. Nah, tanaman obat ini juga bisa dicangkok, berarti masuknya ke vegetatif buatan.
Kemudian stek batang juga sama, vegetatif buatan. Ada juga akar tinggal dan umbi lapis. Ini masuknya ke vegetatif alami. Nah, kemudian soal atau pertanyaan silahkan untuk dijawab. Kemudian halaman 120. Nah, untuk halaman 120 ini silahkan dengan bacaan anggrek tebu jenis anggrek terbesar. Ini silahkan untuk dibaca sampai selesai. Kemudian halaman 121-nya dijawab paragraf 1, 2, 3, 4 mana gagasan pokok masing-masing setiap paragraf untuk dituliskan di halaman 121 ini. Nah, kemudian untuk di pembelajaran 5 ini adalah beberapa hewan dan tumbuhan yang mungkin ada di sekitar kita. Nah, ini termasuk tumbuhan atau hewan yang langka. Ini bisa kita jumpai ketika kita mengunjungi kebun binatang atau suaka marga satwa. Ini bisa kita jumpai, diantaranya ada junai emas, ini termasuk burung langka, kemudian Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai, kemudian pelandu kecil, ada siamang, juga ada harimau Sumatera yang mungkin hari ini disebut punah tidak, tapi ada jenisnya, tapi akan mendekati kepunahan kalau tidak kita lestarikan. Lama-kelamaan binatang tersebut akan punah. Kemudian ada juga melati putih. Ini merupakan hewan dan tumbuhan yang patut kita lestarikan keberadaannya. Berikutnya halaman 124. Ini silahkan dibaca beberapa jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan Asia Tenggara. Kemudian halaman 125-nya pertanyaannya silahkan dijawab berdasarkan bacaan tadi di halaman 124. Kemudian yang ayo mencari tahu silahkan nanti kamu cari di artikel, di majalah ataupun koran atau bacaan. Kemudian foto hewan dan tumbuhan, sebutkan nama hewan tersebut apa, asal daerahnya, kemudian habitat dan persebarannya di mana, jenis makanannya apa, kemudian cara perkembangbiakannya dengan cara apa, statusnya apa. Nah, itu silahkan dicari boleh di koran, boleh di majalah atau sumber bacaan lainnya, kemudian nanti tempel di buku paket kamu. Berikutnya halaman 126, 27 lewat. Nah, 127 untuk pembelajaran 6 ini silahkan juga dibaca. Ini pandan wangi atau biasa disebut dengan pandan saja. Ini merupakan jenis tumbuhan monokotil yang memiliki daun beraroma wangi yang khas. Ini biasanya digunakan untuk pewangi pewangi makanan, atau ketika kita membuat makanan-makanan khas itu yang manis. Itu silahkan dibaca, baca halaman 126, 127, kemudian buka lagi halaman 127. Nah, ini untuk halaman 128, ini pengamalan nilai Pancasila, sila keberapa, silahkan beri penjelasannya. Kemudian halaman yang nomor 2 pun sama, 128 masih halaman 128, pengamalan nilai Pancasila keberapa, halaman 129, 3 dan nomor 4 silahkan untuk dijawab. Kemudian nah, ini rangkumannya halaman 131, silahkan untuk dibaca rangkuman dari subtema 3. Dan yang terakhir adalah silahkan dikerjakan yang evaluasi 3-nya dari 1 sampai selesai, dari mulai halaman 132 sampai halaman 134. Nah, Bapak anggap untuk subtema ini telah selesai, telah tamat. Silakan untuk tugas proyeknya dibaca saja dan kalian lengkapi kalau ada pertanyaan di bawahnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.